Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang masuk ke pertemuan 5 untuk mekatronika. Yang kita bahas saat ini adalah tentang liquid dan temperatur sensor. Kalau kemarin kan tentang velocity, motion, dan force ya. Jadi untuk saat ini sesi sensor terakhir adalah liquid dan temperatur sensor. Ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah sensor liquid ya. Nanti sensor liquid itu sensor umum yang digunakan di industri. Dan nanti ada dua jenis yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah versi level, ya. Yang kedua adalah versi aliran. Level itu ketinggian ya, ketinggian. Nah, kemudian kalau aliran ya tentu flow ya alirannya. Nanti aliran kaitannya dengan apa? Dengan kecepatan. Tapi kalau level kaitannya dengan apa? Dengan jarak ya, ketinggian dari rendah ke tingginya ya. Nanti ada beberapa sensor ya, nanti sensornya ini dia dipadukan dengan sensor yang lain ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada beberapa sensor yang sebelum kita bahas ya di materi sensor yang pertama ya, yang displacement segala macam itu nanti dipakai juga di dalam sensor fluida ya. Karena memang masih berguna ya, dalam artian dia berbeda dari sisi penggunaannya ya. Terutama nanti di level ya, di level. Kemudian nanti nah, aliran ya. Kalau aliran dia sama aja ya, ada beberapa jenis yang kita bahas. Oke. Nah, untuk yang pertama, yang aliran tuh dia ada dua yang kita bahas ini ya. Yang pertama orifice plate ya, yang kedua turbin meter. Nah, sensor aliran tuh biasanya menggunakan prinsip Bernoulli melalui jalur penyempitan ya. Jadi ketika dia masuk ke jalur penyempitan, biasanya sensor aliran itu dia akan semakin cepat alirannya ya. Nah, kemudian nanti kuantitas aliran itu dihitung ya menggunakan perbedaan tekanan. Kemudian volume aliran liquid sebanding terhadap akar dari perbedaan tekanan dari dua jalur penyempitan. Ini untuk bagian orifice plate ya. Ada dua macam ukuran aliran ya, orifice plate dan turbimeter. Jadi intinya nanti yang bagian orifice plate ini mereka fokusnya di mana? Fokusnya adalah dengan membandingkan antara dua tekanan ya. Jadi perbedaan antara dua tekanan nanti itu bisa diketahui berapa kecepatan alirannya ya. Dengan menggunakan rumus apa? Rumus ini. Rumus volume aliran liquid ya sebanding ya terhadap akar dari perbedaan tekanan dari dua jalur penyempitan ya. Nah, untuk yang versi orifice plate nanti ada dua ini ya, dia ada dua sensor tekanan ya, P1 dan P2. Nanti P1 ini akan mengukur tekanannya ya, tekanannya. Nah, kemudian air nanti akan mengalir, nanti akan melewati orifice plate ya, orifice plate ini. Nah, ketika air ini melewati ini, tentu kan dia ada penyempitan jalur ya. Ada penyempitan jalur di daerah tengah-tengahnya. Daerah sini ya. Nah, ketika air ke arah sini, mau nggak mau kan dia pasti akan, kalau yang di sini kan terhalang ya, terhalang. Ada yang masuk lubang ya. Jadi orifice plate ini nanti di tengah-tengahnya ada lubang. Jadi ada dua versi. Yang versi pertama dia ada lubang ya. Versi kedua dia tanpa lubang ya. Sehingga kalau tanpa lubang, maka nanti semua arahnya akan ke sini. Ya, sini semua. Kemudian ya, jadi ketika yang di bagian ada lubang atau tidak lubang, tentu kan ini ada penghalang ya, yang seharusnya permukaan untuk jalur masuknya dia lebar, ketika dia disempitkan, maka nanti otomatis tekanan di sini akan apa? Akan menaik, ya, akan menaik. Karena apa? Karena airnya menumpuk. Nah, ketika air menumpuk, maka dia akan mencari jalan keluar, ya. Karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka akan ditembakkan ke sini. Nah, di sini keluarlah airnya. Ini persis sama kita kayak nyoba main selang, ya main selang air. Kemudian jalurnya itu kita tutup pakai tangan. Biasanya kan dia biasanya akan lebih kencang ya, lebih kencang
air keluarnya. Yaitu karena apa? Karena kita menghalangi jalur masuknya. Ketika jalur makin sempit, maka ntar tekanannya akan makin kuat, sehingga nanti dia akan menyembur makin kuat. Nah, tentu saja nanti nilai perbedaannya, ya, antara P1 sama P2, itu akan berbeda. Nah, perbedaan ini nanti akan bisa dihitung, sehingga akan kita mendapatkan nilai aliran, ya, kecepatan alirannya. Nah, cuman yang perlu diingat, ya, dalam orifice plate, itu akurasinya sangat-sangat buruk, ya, 1,5%. Plus minus ya. Misal dapat nih kita nilai 40 liter per second ya kecepatan alirannya. Tapi ya perlu diingat itu plus minus 1,5%, dalam artian dia bisa lebih 1,5% atau dia bisa kurang 1,5% ya. Tapi di samping akurasinya rendah, dia itu murah ya, murah dan gampang dikonstruksi. Kenapa? Karena dia tidak ada elemen bergeraknya dan juga hanya membutuhkan dua buah sensor dan satu penghalang, ya dua penghalang, ya seperti itu. Dan perlu diingat, ya kalau pernah saya bilang ya di pertemuan-pertemuan kita yang kemarin, bahwa ketika suatu benda itu bergerak, maka itu akan menyebabkan haus, ya. Nah, bergeraknya sebuah alat, sebuah benda itu merupakan cara merusaknya. Nah, ketika alat itu diam, ya, tidak bergerak, ya, ketika dia bekerja, maka elemen itu pasti awet, ya, pasti awet. Makanya orifice plate ini dia murah dan gampang dikonstruksi. Kenapa? Karena dia tidak bergerak, alias awet, ya, dan juga ya simple dari sisi apa konstruksinya. Nah, cuman yang perlu diingat, tidak semua liquid itu bisa digunakan dalam orifice plate, ya. Seperti fluida slurry, slurry ini apa ya? Slurry itu dia yang kental-kental gitu, semacam yang sangat-sangat kental, ya kayak semen, bubur dan lain-lain, ya. Itu slurry. Jadi dia tidak semua fluida bisa digunakan dalam orifice plate ini, ya karena takutnya ketika dia terlalu kental segala macam, maka nanti akan terjadi penyumbatan, ya. Nah, kalau terjadi penyumbatan, maka nanti tidak bisa menyembur, tidak bisa ada pressure difference seperti itu. Nah, itu yang bagian orifice plate. Nah, yang turbimeter itu ya simple ya. Ini kalau kita bilang ini sama kayak jenis sensor yang di mana yang di motion ya, yang di putaran atau di encoder dia. Jadi dia menggunakan turbin ya. Nanti kalau dia ada aliran. Jadi semakin cepat alirannya tentu nanti akan memutar itu akan semakin cepat juga. Ya. Nah, perubahan putarannya ini nanti akan dibaca oleh apa? Ya oleh kumparan, ya. Ini persis sama kayak materi kita yang kemarin ya, ketika di bagian encoder atau magnetik ya. Maka nanti kumparan ini akan membaca apa? Membaca pergerakan dari si turbinnya ya. Sangat akurat dia 0,3% ya. Jadi sangat-sangat akurat dari sisi pengukuran ya. Nah, perlu diingat bahwa ketika ini elemennya bergerak ya, ketika dia bergerak memutar, tentu kan nanti akan ada haus dari sisi alat sensornya ya. Makanya nanti kita dari sisi perawatan ya dan juga dari sisi penggunaan ya, maka itu akan lebih mahal ya dari sisi cost, dari sisi harganya ya. Makanya kita sebagai engineer ya harus pintar-pintar memilih apakah kita harus menggunakan orifice plate ya ketika kita membutuhkan sebuah alat ya yang mungkin cuma mengukur tuh hanya sebatas pencatatan, tidak terlalu penting. Tapi pengennya awet, kita gunakan versi yang orifice plate. Tapi ketika pengukuran itu menjadi hal yang urgent ya sebagai data untuk proses, maka tentu kita jangan menggunakan orifice plate karena akurasinya ya lumayan besar ya deviasinya. Lebih baik kita menggunakan si turbimeter yang dimana deviasinya cukup kecil ya 0,3% ya seperti ini. Nah, kemudian nanti ada namanya sensor liquid yang bagian level. Jadi ini akan mengukur ketinggian ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas, versi pelampung ya. Nanti pelampung ini dia biasanya mengambang di permukaan.
versi pressure, ya pressure dia biasanya ada sensor di bawah tangkinya, kemudian ultrasonic. Nah, ini posisinya di mana? Di atas. Ya, ini tangkinya. Nanti dia akan menembakkan ultrasonic. Nah, nanti ada 3 hal yang kalian kita gunakan untuk mengukur si ketinggian air. Ya, yang versi pertama adalah versi pelampung ya. Nah, pelampung ini kita jadikan sebagai apa? Transducer. Jadi si sensornya itu bukan berarti langsung berhadapan ya, berkontak langsung dengan permukaan air. Tidak. Tapi dia ada perantaranya. Ada apa? Ada pelampung. Nah, pelampung ini nanti menerjemahkan ketinggian air ini ke dalam bentuk apa? Bentuk jarak, bentuk perpindahan, bentuk pergerakan. Nah, bentuk dari perpindahan pergerakan ini nanti akan merubah si siapa? Si sensornya. Sensornya apa yang kita gunakan? Bisa LVDT. LVDT itu kan dia semacam ini ya, semacam coil ya. Ini batangan. Ya, nanti ini ada coil-coilnya. Ya, ada coil-coilnya. Nanti kalau LVDT kan dia akan mendapatkan seperti ini ya, nah, grafiknya. Nanti ketika pelampungnya menaik atau menurun, maka nanti akan merubah nilai apa? Nilai tegangannya. Sama potentiometer. Nanti ketika pelampungnya naik atau menurun, dia akan memutar ya atau menggeser sensornya ya. Jadi sensornya tidak langsung berhadapan dengan objek pengukurannya, tapi dia butuh transducer sebagai apa? Sebagai perubahnya ya. Nah, dia bisa digunakan sebagai pembaca ketinggian ya. Nanti ada lagi yang versi tekanan. Nah, kalau tekanan dia biasanya taruh di mana? Taruh di bawah tangki, misal tangki air ya. Nah, ini taruh sensor di bawah sini. Atau kita menggunakan load cell lah. Load cell kan dia mengukur beban. Nah, artinya kalau semakin besar volume airnya, ya kalau misal airnya semakin banyak, tentu pasti tekanan di bawahnya akan semakin besar. Maka kalau makin besar berarti kan volume cairannya itu sebanding ya. Artinya kalau dia sedikit tentu saja dia akan semakin kecil juga beban di load cell-nya, tekanan di load cell-nya. Nah, jadi tekanan ini menggunakan prinsip dari apa? Semakin besar volume cairan, maka akan semakin besar juga tekanannya. Nah, kemudian ada yang versi yang ketiga, yaitu ultrasonic. Nah, ultrasonic ini dia menembakkan suara ya, suara yang ultrasonik yang tidak didengar oleh manusia. Nah, padahal ini digunakan untuk mengukur jarak ya. Cuman dia punya karakter yang unik. Ketika dia kena air, maka dia memantulkan. Nah, prinsip ini kan bisa kita gunakan untuk mengukur ketinggian air. Artinya ketika sensor ini kita taruh di atas, ya, semakin dekat jaraknya, ya, dalam arti ketika dia menembakkan suara, nanti kan ada pantulan. Nah, nanti ketika pantulannya semakin jaraknya semakin dikit, tentu tuh ada apa? Tentu saja ada apa? Tentu saja levelnya itu akan semakin naik, ya. Maka kita bisa anggap bahwa tangkinya penuh, ya, seperti itu. Jadi ultrasonic ini dia akan memantul ketika dia kena air, ya, seperti itu. Nanti akan dibaca oleh siapa? Oleh penerimanya. Jadi transmitternya dia akan menembakkan suara nanti kan dia ada waktunya ya. Jadi tembak pertama ada waktunya. Mantul kena permukaan air, dia akan balikkan ke siapa? Ke receivernya. Nanti akan dihitung dari situ. Rumusnya apa? Rumusnya adalah D. D itu jaraknya ya, jarak antara sensor dengan si permukaannya ya, sama dengan 0,5 V kali T. Nah, V itu adalah kecepatan rambat suara. 331,5 ini di udara yang biasa ya, udara yang normal. Artinya nanti kecepatan suara itu tentu saja nanti berpengaruh dengan kondisi lingkungan sekitar. Karena suara merambat melalui apa? Udara, ya. Suara tidak bisa merambat melalui ruang vakum, itu nggak mungkin, ya. Jadi suara butuh media untuk apa? Untuk merambat. Gitu. Kecepatannya berapa? 331,5 meter per second per detik, ya. Nah, jarak jangkauannya dia 0,5 sampai 10 meter, tapi ini tergantung dari apa? Spesifikasi dari sensor tersebut. Nah, kenapa ada 0,5? Ya karena T ini kan total waktu, ya.
Total waktu dia pergi dan pulang. Maka kita hanya butuh apa? Perginya atau pulangnya aja. Nah, makanya kita kali berapa? Kali 0,5. Ya, supaya kita dapat jaraknya, jarak ketika dia hanya ketika pergi atau hanya ketika dia pulang, ya. Kan V, kalau kita lihat ya, V 331,5 meter per detik dikali dengan T. T kan detik juga, ya, second. Maka nanti ketika dikalikan, dia akan mendapatkan jarak dikali 0,5, maka akan mendapatkan berapa? Dapatkan setengah dari jarak yang dihasilkan. Contoh misal nih, kita punya, ya, bisa kita menembakkan sebuah sensor ya, dari tangki air ya. Misal T-nya hanya 0,5. Ya, T-nya 0,5 berarti 331 1,5 dikali setengah. Ya, kali setengah. Berarti berapa? Ini 25, ini 31. 31 itu berapa? Oh, berarti bukannya. Ini 6. Ini 5. Ini 5, 1. Berarti 1, 5, 5,65. Ya. Benar nggak ya? 5. Oh, salah. Ini 7. Ya. Jadi 1, 5, 5,75. Ya, selalu benar. Ya. Jadi kecepatannya adalah wait. 331 30 15 331 2,5 bagi 2. Ya, ini 1 dikurang ini 2, 1, 1, 3. 2, 1, 13 itu berapa? 6, 12 kurang 1, 1, 6, 5, 10 kurang 15, 165, 165,75. 165,75 meter. Oke, ya. Jadi ketika dia ditembakkan suara, ya, dapatnya T-nya 0,5, ya, maka nanti ketika dia 0,5 dikali dengan V, ya, berarti 165,75, ya, dikali dengan 0,5 juga. Ya, karena kan ini jarak ketika dia pulang dan pergi, ya. Maka kita hanya cari yang perginya saja atau yang pulangnya saja, maka dikali setengah lagi, ya. Maka nanti dapat hasil 5, 75. Oke, kalkulatornya lebih cepat. Oke, berarti kita 165,75 dikali 0,5. Berarti dapatnya 82,875 ya. 82,875 ya meter ya jaraknya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke sensor suhu. Nanti sensor suhu ada beberapa jenis yang akan kita bahas ya. Nanti ada bimetal, RTD, termistor, ya, termodiode dan transistor, terus termokouple, fotodiode dan fotoresistor. Tentunya nanti setiap temperatur sensor itu punya karakternya masing-masing ya, punya penggunaan masing-masing. Walaupun dia mengukur suhu, tentu saja nanti ada beberapa elemen objek ya, elemen pembuatnya, terus bagaimana mengukur itu berbeda. Ya, nanti kita lihat bagaimana mereka
dalam hal perbedaannya itu. Apa yang membedakan antara mereka berdua? Oke, yang pertama bimetal. Ya, bimetal ini simple ya. Jadi dia biasa digunakan untuk switch, ya, untuk switch. Nanti dia konstruksinya yaitu menggunakan dua buah jenis logam, ya. Nanti logamnya itu yang satunya dia punya nilai expandnya, nilai perpanjangannya yang tinggi. Nah, yang satunya itu nilai expandnya kecil, ya. Jadi ketika nanti suhunya meningkat, maka logam yang punya nilai expandnya tinggi, nanti dia akan memanjang. Nah, tapi memanjangnya itu nggak karena dia terikat dengan si ditempel ya, karena dia terikat dengan si yang expandnya rendah, maka nanti dia akan membengkok, ya. Nah, bengkoknya ini tentu nanti akan mempengaruhi apa? Bentuknya. Nah, ketika bentuknya itu berubah, maka nanti dia biasanya apa? Akan menempel di lawannya, di switch-nya, ya. Nanti ketika dia normal, maka dia apa? Dia balik ke awal lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi awalnya, ya. Jadi bimetal pengaruhnya di bagian kepanjangan dari metal ketika dia panas atau dingin, ya, seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau bimetal itu dia menggunakan dua buah logam, ya. Yang dimana logamnya itu dia memiliki nilai expand ya, nilai panjangannya itu yang berbeda. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ketika dipanaskan, maka nanti dia akan membengkokkan, ya. Bengkok ini nanti dia akan menyentuh switch ya, atau tidak, tergantung dari konstruksinya, ya. Maka dari itu, ketika nanti suhunya kembali normal, maka nanti dia akan kembali ke bentuk awalnya, ya. Jadi ini memanfaatkan nilai expansivity dari material logamnya. Oke, kemudian resistant temperature detector, ya. Nah, nanti sama aja, dia menggunakan logam juga, yang dimana kalau dia terjadi perubahan suhu, maka nanti akan merubah nilai hambatan, ya. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan prinsip ya, yang meta itu menggunakan prinsip mengenai expansivity, tapi kalau yang ini tentang resistance, ya. Nah, nanti rumusnya adalah RT, ya. RT itu hambatan ketika suhu T ya, ketika suhunya berapa. R0, ya, R0 itu suhu awal, ya. Dalam hal ini ketika posisinya 0 derajat Celcius. Kemudian alfa. Nah, alfa ini dia konstanta perubahan hambatan, ya, koefisiennya, konstantanya, berapa perubahan dari logam tersebut, ya. T suhu. Nah, nanti dia menggunakan Wheatstone bridge, ya. Wheatstone bridge ini untuk melakukan deteksi terhadap perubahan nilai resistansinya, ya. Karena kan nilai resistansinya itu tidak diketahui ya, dalam artian dia tidak diketahui pastinya berapa, ya. Karena kan selalu berubah. Makanya nanti untuk mendeteksi perubahan itu dia menggunakan Wheatstone bridge, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada termistor, ya. Termistor nanti dia sebuah ini ya, sebuah pengukuran suhu yang dia menggunakan hambatan ya. Jadi kalau semakin meningkat suhunya, maka nanti hambatannya akan semakin menurun. Nah, dia menggunakan bahan semikonduktor ya. Jadi tidak menggunakan logam, tapi menggunakan bahan semikonduktor. Nah, ketika suhu meningkat, maka nanti akan membuat arus yang mengalir di semikonduktor itu akan semakin besar. Nah, kalau arusnya semakin besar, nanti mengakibatkan dia resistannya akan semakin kecil. Nah, kelebihan dari termistor ini adalah dia kuat dan juga ukurannya sangat kecil. Nah, dia mempunyai non-linear response. Apa yang dimaksud dengan non-linear response? Kalau di awal saya bilang ada dua jenis bagaimana responnya dari sebuah sensor, linear dan non-linear. Apa maksudnya? Kalau linear itu kan dia perubahannya konstan, ya. Misal perubahannya per satu volt itu dia kenaikannya 1 derajat. 2 volt 2 derajat. 3 volt 3 derajat. Nah, itu linear ya, berarti dia konstan.
Cuman kalau dia non-linear, dia eksponensial, dalam artian ketika suhunya dari 0 sampai 10 nambahnya 5, tapi tiba-tiba kalau 10 sampai 50, 10 sampai 20 tiba-tiba nambahnya 100. Itu kan dia nggak stabil, perubahannya sangat tinggi ya. Bukannya 10 ke 20, tapi ke 10 langsung ke 100. Nah, itu non-linear. Dalam artian dia eksponensial. Kalau saya gambarkan bentuknya, non-linear itu seperti ini ya. Jadi perubahannya ketika dia semakin menaik nilainya, ya, bertambah nilainya, maka dia akan nilai outputnya akan semakin tinggi, ya, semakin besar. Berbeda kalau yang dia linear, ya, dia seperti ini, ya, dia konstan, dia tetap seperti itu. Nah, nanti ada namanya termokopel. Termokopel ini dia menggunakan logam. Logam itu nanti akan dililit ya dalam satu junction. Junction itu dia bahasa Indonesia dia perempatan ya. Jadi dia disatukan ya, seperti itu. Menurut Thomas Seebeck ya, ketika dua kabel yang terdiri dari logam yang berbeda jenis ya disatukan di titik akhir ya dan dipanaskan, maka nanti akan menghasilkan arus ya. Rumusnya adalah delta V AB ya metalnya sama dengan ya alpha ya koefisien Seebeck ya dikali delta T ya, perubahan suhunya ya. Jadi tegangan yang dihasilkan ya perbedaan tegangannya ya antara A sama B nanti rumusnya sama dengan alpha dikali delta T. Nah, bahan pembentukan termokopel itu ada kromel, ya alumel, manganis, aluminium, dan silikon. Ya, jadi kromel itu terdiri dari nikel dan kromium dengan rasio 90% untuk nikel dan 10% untuk kromium. Kemudian alumelnya, untuk yang alumel, dia terdiri dari 95% nikel, 2% manganis, 2% aluminium, dan 1% silikon. Jadi tetap gabungan di antara kedua ini. Nah, termokopel itu nanti ada berbagai macam jenis materialnya. Nanti setiap material tuh dia punya range-nya masing-masing, ya. Nanti ada koefisien Seebeck-nya, ya. Koefisien Seebeck-nya dia berbeda-beda juga. Tentu nanti termokopel ini sesuai dengan apa yang kita ukur ya. Dalam artinya kalau misalnya yang kita ukur itu di bawah 200, di bawah 0 derajat Celcius, maka kita nggak mungkin menggunakan yang platinum dan rhodium ini. Atau platinum, rhodium yang 6% segala macam ini. Tentu kita menggunakannya apa? Kromel, iron, kromel, alumel ya. Yang dia bisa mampu mengukur di bawah 0 derajat Celcius. Nanti jangan lupa kita lihat juga bagaimana perubahan dari tegangannya terhadap suhunya. Ini koefisien Seebeck-nya. Ya. Maka kita lihat juga dari koefisien Seebeck-nya. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, nanti ada namanya fotoresistor. Nah, fotoresistor ini dia like dependent resistor. Ya. Jadi dia bergantung dari cahayanya. Jadi ketika nanti cahaya itu meningkat dari sisi intensitas, maka nanti nilai hambatannya akan semakin kecil. Ya. Jadi ini sering kita pakai ya. Jadi kalau di microcontroller itu kita menggunakan namanya LDR ya sebagai sensor yang paling umum lah digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Jadi kalau di LDR itu kita makainya seperti ini ya. Jadi kita pakai dia semacam pembagi tegangan. Nanti ada yang outputnya itu langsung masuk ke pin analog Arduino. Nah, VR ini bisa kita ganti pakai 10K. Ya, ini pakai 10K. Nah, nanti LDR ini ya kita pasangkan paralel ya dengan pin analognya Arduino sehingga nanti kita bisa baca ya nilai keluarannya. Ya, biasanya kita convert dia ke dalam tegangan. Artinya ketika dia cahayanya semakin banyak ya intensitasnya, maka kalau kita hambatan makin kecil, maka arusnya akan semakin besar sehingga tegangannya akan semakin besar juga yang dibaca oleh si Arduino. Begitupun sebaliknya,
ketika hambatannya kecil, ketika intensitas cahaya kecil, maka nanti hambatannya akan semakin besar. Ketika semakin besar akan meningkatkan hambatan dan akan mengecilkan apa? Tegangannya. Ya, itu sisinya si LDR ya atau fotoresistor ya. Sesuai dengan namanya ya, foto itu cahaya ya. Resistor apa? Ya hambatan, ya penghambat, ya, resistor. Ya, jadi resistor yang terpengaruh oleh si cahaya. Nah, nanti ada fotodioda ya. Fotodioda itu nanti dia ya dioda yang dia akan berubah ya atau menghasilkan arus listrik ketika dia terkena intensitas cahaya. Dia terbuat dari silikon ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika nilai foton itu lebih dari 1,1 eV ya, electrovolt, nanti dia akan membuat lubang elektron silikon. Jadi anggaplah ini anggaplah sekumpulan atom-atom silikon ya. Ketika kena cahaya, maka nanti dia akan membuat lubang elektron ya, lubang-lubang elektron. Nah, lubang elektron ini nanti akan membuat daya tarik ya, daya tarik dari si siapa? Si elektronnya. Jadi lubang ini kan harus diisi. Nah, ketika lubang ini perlu diisi, maka elektronnya akan bergerak ya. Elektronnya akan bergerak. Nah, bergeraknya elektron ini merupakan apa? Merupakan arus listrik ya. Seperti itu. Jadi semakin banyak lubang yang terbentuk, maka nanti arus itu akan semakin kuat mengalirnya. Ya, tentu nanti ada peraturannya, dia fotonnya harus lebih dari 1,1 eV. Ya. Nah, jadi lubang elektron akan mendorong elektron untuk bergerak sehingga nanti akan membuat ya arus listriknya akan semakin besar. Ya, jadi semakin banyak lubang, maka nanti akan semakin banyak juga arus listrik yang mengalir. Seperti itu. Oke, sekian materi untuk materi kelima. Ya, semoga nanti teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jika nanti ada yang ditanyakan, monggo silakan tanyakan di kuliah ITNI ACID atau di grup. Ya, kita diskusikan. Kalau pengen ada yang menyampaikan pendapat, monggo nanti di sana bisa sampaikan pendapat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.